jadi bayangkan ya, lebih dari 33% penderita kanker payudara berakhir dengan kematian Bapak Ibu ya. Lalu banyaknya kematian pada penderita kanker payudara kurang lebih 50-70% itu karena terlambat berobat. Dan kematian karena kanker payudara sebetulnya dapat dicegah jika melakukan deteksi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maulida Ria. Angka harapan hidup 5 tahun penyintas kanker payudara berdasarkan stadiumnya itu kita lihat ya. Stadium 1 itu bisa sampai 100%. Kalau stadium 2 kurang lebih 92%. Stadium 3 menurun menjadi 72%. Dan stadium 4 hanya 22%. Jadi semakin dini stadium kanker payudara saat terdiagnosis ya Bapak Ibu ya, maka kemungkinan kesembuhannya juga akan semakin tinggi. Jadi jangan enggan untuk melakukan screening dan segera berobat ke tenaga medis atau ke dokter yang benar jika terdapat kelainan ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yuk kita lihat kanker payudara. Siapa saja yang harus melakukan sadari? Semua perempuan harus melakukan sadari sejak mengalami menstruasi pertama kali agar dapat mengenali payudara sendiri. Kapan harus melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan 1 kali setiap bulan pada hari ke-7 sampai 15 dari hari pertama haid, atau pada tanggal yang sama setiap bulan bagi perempuan yang sudah menopause. Misalnya, seorang ibu haidnya pada tanggal 1 Mei, berarti lakukanlah sadari pada tanggal 7 atau bisa juga tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai hari ke-15. Untuk yang menopause, misalnya ibu melakukan sadarinya setiap tanggal ulang tahun, misalnya tanggal 1 Mei ulang tahunnya. Berarti setiap tanggal 1 bulan April, bulan berikutnya melakukan sadari. Atau misalnya ulang tahun perkawinan setiap tanggal 10 April, berarti lakukanlah setiap tanggal 10 ya. Nah, bagaimana cara melakukan sadari? Pertama, berdirilah di depan cermin. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sediakan cermin ya, sampai posisi cerminnya itu sampai di bawah umbilikus atau udel ya. Jadi pertama berdiri di depan cermin dengan tubuh yang bagian atasnya terbuka di ruangan yang cukup penerangan ya. Kemudian yang kedua, amatilah payudara dengan tangan di samping badan. Lalu, amati payudara dengan tangan berkacak pinggang ya. Yang keempat, amati payudara dengan tangan ke atas, lalu raba seluruh payudara. Kemudian pencetlah areola di sekitar puting, kemudian raba ketiaknya, kemudian raba area di sekitar tulang klavikula atau tulang selangka, dan semua prosedur tadi ya bisa dilakukan dengan posisi berbaring. Nah, jadi kalau posisi berbaring, misalnya tangan yang satu ya dia di bawah kepala, yang satu di samping, dan yang tangan yang samping itu melakukan gerakan perabaan payudara. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah pemirsa, tanda-tanda yang harus dicari pada saat sadari adalah adakah benjolan pada payudara, kemudian payudaranya bengkak atau ada mengeras, lalu rabalah apakah ada luka ya, lihat adakah luka atau kemerahan pada payudara, kemudian perubahan kulit, misalnya payudaranya menebal dengan pori-pori membesar, atau adakah kulit payudara yang melekuk ke dalam, keluar cairan atau berwarna merah atau kehitaman dari puting susu misalnya, atau puting susu yang awalnya menonjol menjadi masuk ke dalam, dan apakah ada nyeri pada payudara, kemudian adakah pembengkakan kelenjar getah bening pada ketiak. Nah semua ini kita lihat ya, kita raba, kita perhatikan pada saat pemeriksaan sadari. Nah apa yang dimaksud dengan sadanis ya, tadi kan sadanis itu pemeriksaan payudara dilakukan oleh tenaga medis ya. Nah untuk setiap perempuan yang berusia 25 tahun ya, 25 tahun ke atas, sebaiknya memeriksakan payudara ke tenaga kesehatan tadi 1 kali tiap tahun. Selain sadanis, jika terdapat fasilitas, maka sebaiknya setiap perempuan berusia di atas 30 tahun diperiksa melalui USG
USG payudara paling tidak 1 kali setiap tahun. Dan setiap perempuan berusia di atas 40 tahun sebaiknya diperiksa mamografi 1 kali setiap 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu kita harus lihat yuk apa sih yang namanya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Kalau faktor risikonya yang tidak dapat dimodifikasi itu maksudnya misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan kita tidak bisa request ya mau perempuan atau mau laki-laki ya. Jadi memang tidak bisa diubah. Itu pertama namanya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi misalnya jenis kelamin. Yang kedua adalah usia. Usia tidak bisa kita kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga riwayat keluarga. Misalnya ada keluarga lingkar pertama dari garis ibu yang memiliki riwayat kanker payudara dan atau kanker indung telur misalnya ya. Jadi kalau ada lingkar pertamanya ya misalnya ibu, kakak, adik, anak kandung ya, itu terdapat kanker payudara atau kanker indung telur, berarti kita beresiko terkena kanker payudara. Nah, kemudian ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi ya, yang dapat dicegah misalnya, yaitu hindarilah kontrasepsi hormonal, misalnya pil, suntik KB, implan ya. Bagi perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun, sebaiknya konsultasikanlah ya dengan dokter Anda. Kemudian hindarilah terapi suli hormon setelah menopause. Ya, kalau ada faktor risiko kita terkena kanker payudara ya. Bapak Ibu, ada satu lagi yang penting yaitu sekitar biopsi ya. Apa sih biopsi itu? Biopsi adalah tindakan pengambilan sampel untuk membuktikan suatu kelainan itu bersifat jinak atau ganas. Menurut standar terkini, 90% kelainan payudara dapat dilakukan dengan core biopsi dengan panduan USG yang memiliki kelebihan-kelebihan tentunya. Apa saja kelebihannya? Pertama, prosedurnya minimal invasif ya, tidak perlu operasi besar kan, karena minimal. Lalu pasien tidak perlu dibius umum, tidak perlu dilakukan di kamar operasi, akurasinya tinggi, tidak berisiko terjadi perdarahan dan infeksi, dan tidak menyebabkan penyebaran kanker. Nah, biopsi penting dilakukan karena pengobatan kanker payudara saat ini bergantung pada stadium dan sifat biologi kanker payudara. Tapi Bapak Ibu ya, jika di area kita nih belum terdapat core biopsi dengan panduan USG tadi, sebaiknya didiskusikan ya alternatif terbaik dengan dokter yang merawat.